Saudara silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh kembali bertemu di dalam ibadah kedua. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang satu tema soal kemarahan, saudara. Saudara, jujur sekali ketika saya menyiapkan tema tentang ini, saya agak sedikit nervous, saudara, agak takut. Dan ketika saya mempersiapkan ini, saudara, sebetulnya saya dipenuhi dengan rasa yang tidak layak sekali. Jujur saudara, saya juga orang yang belum lepas dari masalah kemarahan, begitu ya. Tapi ya itulah tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan. Kita berkhotbah bukan karena kita pandai atau bisa berkhotbah, tetapi kita berkhotbah karena Tuhan sudah berbicara kepada kita sebagai hamba Tuhan, dan kita men-sharingkan firman itu kepada setiap jemaat. Oleh sebab itu saudara, saya mengundang setiap kita untuk bersatu hati. Saya minta saudara mendoakan saya supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan jelas, dan saya berdoa bagi saudara supaya saudara juga bisa menerima firman-Nya dengan jelas dan benar. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Kami boleh datang kembali untuk memuji Tuhan, dan dalam kesempatan ini kami diberikan sekali lagi anugerah oleh Tuhan untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Tuhan, lingkupi kami dengan cinta kasih-Mu. Tolong kami supaya pada waktu kami mendengar, merenungkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu berbicara bagi setiap kami pribadi. Dan Engkau boleh menolong kami berubah. Termasuk hamba-Mu memohon belas kasihan-Mu, biarlah pada waktu hamba-Mu menyampaikan firman, hamba-Mu boleh menyampaikan dengan tulus hati, seperti Engkau telah menyampaikan firman itu kepada hamba-Mu, seperti bagaimana Engkau telah berbicara kepada hamba-Mu, dan izinkan hamba-Mu menyampaikannya, men-sharingkannya kepada setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini saya mengajak kita membaca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 26 hingga ayat 27. Saudara, ini ayat yang sangat sering kita dengar, sering kita baca, bahkan sering dikhotbahkan. Mari kita buka Efesus pasal 4 ayat 26 hingga 27. Demikian bunyi firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman Tuhan, kita yang merenungkannya dan terus berusaha melakukannya di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permisi tanya, siapa di antara kita di sini yang tidak pernah marah dalam hidupnya? Ada? Kalau ada, saya persilakan saudara untuk bagi berdiri. Nggak ada ya, semua orang pasti pernah marah. Tetapi masalahnya saudara, kita sering kali salah dalam menanggapi isu soal kemarahan. Kita sering kali salah menanggapi atau memikirkan tentang isu soal kemarahan, saudara. Saudara, ada beberapa mitos yang sering kali kita anggap benar ketika kita melihat sebuah kemarahan, saudara. Yang pertama, kita sering kali menganggap kemarahan itu identik dengan apa, saudara? Identik dengan kekerasan. Jadi misalnya, saudara, kalau kita ketemu orang yang suaranya keras, ngomongnya keras, begitu, nadanya tinggi, maka kita menganggap orang itu pasti pemarah, begitu ya. Saudara, waktu saya sekolah di saat kita itu orang Kalimantan ya, kalau ngomong itu biasanya nadanya cukup tinggi, apalagi kalau ngomong pakai bahasa Ke begitu ya. Nadanya cukup tinggi. Jadi kalau kita orang Kalimantan lagi ngumpul waktu di saat dulu ya, di saat itu di asrama ada 3 lantai. Nah, kita biasanya ngumpul di lantai 3. Saudara, kalau kita udah ngumpul cuma 3 orang ya, ngumpul dalam satu kamar, saudara. Maka kita tuh bisa ngobrol dengan nada tinggi, padahal kita sebetulnya enggak berantem. Tapi teman-teman di lantai 1 ngomong, wah itu para dewa di atas lagi berantem gitu ya, lagi marah-marahan begitu ya. Kenapa? Karena kita ngobrolnya dengan suara tinggi, padahal kita lagi bercanda, kita lagi tidak marah-marahan begitu ya. Nah saudara, seringkali kita menganggap bahwa kemarahan itu identik dengan suara keras, suara yang tinggi begitu ya. Atau kita seringkali menganggap kemarahan itu identik dengan suku-suku tertentu atau orang-orang dari tempat tertentu. Katanya orang Makassar itu nada-nadanya tinggi, jadi pemarah, orang Medan juga begitu, orang Kalimantan juga begitu. Saudara, saya sering kali mendengar hal-hal seperti itu. Padahal sebetulnya tidak demikian, saudara. Itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua, saudara.
kita sering menganggap marah itu adalah hal yang buruk. Benarkah demikian, saudara? Saudara, kita sering menganggap bahwa marah itu adalah perbuatan setan dan itu tidak baik. Kalau kita ketemu orang yang lagi marah, kita sering kali mendengar kata, kamu jangan marah, itu tidak baik. Begitu ya. Jadi tidak baik begitu ya marah itu. Padahal sebetulnya kalau kita mau lihat, marah itu kan sesuatu yang baik dan itu pemberian Tuhan. Marah itu emosi yang netral begitu ya, yang Tuhan berikan dengan tujuan apa? Marah itu dapat memperbaiki sesuatu. Kalau ada kesalahan kita perlu marah. Saudara kalau mau jadi orang tua yang baik, kalau saudara tidak bisa marah, bagaimana saudara bisa mendisiplin anak saudara? Betul? Saudara kalau mau jadi pemimpin yang baik dan saudara tidak bisa marah, bagaimana saudara bisa mendisiplin bawahan saudara? Saudara, kita memerlukan emosi marah. Kita memerlukan kemarahan dalam level tertentu, saudara. Sekali lagi, saudara, marah itu adalah sesuatu yang baik sebetulnya. Itu adalah emosi yang keluar sebagai respon kepada sesuatu yang salah. Dan ada yang harus diperbaiki. Saudara, kita harus membedakan antara marah dengan marah-marah. Antara marah dengan pemarah, begitu ya. Marah itu emosi, netral. Emosi itu baik semuanya. Sedih, kecewa, begitu ya. Sedih, marah, senang, itu semua baik, begitu ya. Tapi kalau pemarah, itu karakter. Kalau marah-marah itu sifat, saudara. Dan itu yang harus kita kendalikan. Dan itu yang harus kita manage bersama-sama. Itu mitos yang kedua, saudara. Yang ketiga, nah kita sering juga mendengar pemahaman seperti ini bukan? Kita sering menganggap bahwa tidak baik kalau kita itu menunjukkan kemarahan kita kepada orang lain. Jadi kalau kita marah jangan ngomong, kalau kita lagi marah ngomongnya gimana? Saya lagi sedih, saya lagi kecewa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya begini, emosi marah yang Tuhan berikan sebetulnya bukan hanya tujuannya untuk bagaimana kita memperbaiki kesalahan atau menegur atau mendisiplin sesuatu untuk diperbaiki, tetapi emosi marah juga sebetulnya adalah sebuah reaksi yang menyampaikan informasi kepada orang bahwa ada yang harus kita perbaiki. Nah, kalau misalnya saudara, kalau misalnya kita marah lalu kita ngomong sedih, kira-kira apa yang didengar, apa yang dimengerti oleh orang yang mendapatkan pesan itu, saudara? Tentu mereka akan mendapatkan pesan yang salah. Contoh saudara ya, kalau saya marah, sekarang saya marah nih saudara. Lalu saya ngomong sama saudara, saya lagi sedih. Kira-kira apa yang ada di otak saudara? Pesan apa yang saudara tangkap? Ya David Chong harus dihibur kalau begitu, ajak dia jalan-jalan. Kan salah nangkap kan jadinya kan ya. Nah masalahnya saudara, kita seringkali akhirnya tidak mau mengutarakan itu. Kita menganggap bahwa menunjukkan rasa marah itu adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah. Nah ujungnya adalah ketika kita tidak bisa menunjukkan sesuatu yang salah atau kita menunjukkan dengan emosi yang lain saudara, maka orang lain di sekitar kita bingung. Kita yang tadinya marah, lalu kita bilang kita sedih atau kita lagi tidak senang begitu ya, maka orang lain tidak akan mengerti kondisi kita. Tetapi sebaliknya, kita yang lagi sedih malah marah-marah. Nah ini orang kayak apa ini begini nih, ini marah atau sedih, ini sedih atau marah kan nggak tahu. Nah sebab itu saudara, kalau memang kita marah, saudara sebetulnya baik untuk kita memang ngomong, tapi ngomonglah dengan benar. Saudara di rumah biasa ya suami istri pasti pernah marah-marahan begitu ya. Saudara saya juga pernah marah sama istri saya. Nah bagaimana saya menghadapi ketika saya marah dengan istri atau anak saudara? Nah somehow adalah dengan cara saya mengenali bahwa saya sedang marah dan saya ngomong. Saya lagi marah, saya enggak lagi ngomong, lagi sedih. Nanti dia salah nangkep lagi, malah dia hibur saya nyanyi-nyanyi, tepuk tangan gitu kan ya. Jadi salah nangkap. Jadi ketika saya ngomong saya marah, lagi marah, maka dia berikan space waktu untuk saya menyendiri, berdoa. Kadangkala saya memuji Tuhan. Nah setelah hati tenang, barulah kita menyelesaikan persoalan itu, saudara. Nah ini mitos yang ketiga, kita sering kali menganggap menunjukkan kemarahan itu tidak baik. Tidak baik, begitu ya. Yang keempat, saudara. Nah ini dia saudara, khotbah tentang kemarahan itu enggak cocok buat yang sabar. Nah kita sering kali mikir kayak gitu ya, ini cocok buat si A, B, C, ngomongnya teriak-teriak, dia orangnya kasar, cocok dia denger khotbah ini, suruh dia datang, harusnya dia datang dengerin khotbah ini, gitu ya. Buat kita yang sabar, buat kita yang enggak pernah marah, kita enggak cocok denger khotbah ini. Saudara ini mitos yang sering kali kita dengar. Nah masalahnya gini saudara, siapakah yang tidak pernah marah di sini? Siapa yang enggak pernah marah? Saudara, topik tentang kemarahan itu sangat relevan dengan setiap kita, baik saya maupun saudara.
Setiap kita manusia diberikan emosi demikian. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang tahu dengan pasti saat kita marah, kita tuh marah dengan tepat. Kita itu marah dengan benar. Atau kalau dalam bahasa teologinya begitu ya saudara, kita marah dan kita marah dengan kudus. Siapa yang pernah dan tahu dengan tepat marah seperti itu? Nah, saudara, mari kita belajar bersama-sama. Saudara, sebelum kita melihat lebih dalam, mari kita belajar dan melihat saudara, kemarahan kudus itu apa sih? Kemarahan yang benar dan tepat itu seperti apa saudara? Saudara, maka kalau kita baca di dalam Alkitab saudara, Alkitab selalu menunjukkan berulang-ulang kali ya, ketika Alkitab bicara tentang kemarahan begitu ya, yang kudus, Alkitab selalu mengkaitkannya itu dengan karakter Allah, dengan tindakan-tindakan Allah yang mendisiplin atau menghancurkan dosa, yang membuat orang-orang kembali kepada Dia, begitu ya. Jadi kemarahan yang kudus itu selalu dikaitkan sekali lagi dan penekanannya itu kepada karakter Allah, kepada karakter Allah. Contoh misalnya saudara, pada waktu Adam dan Hawa pernah melakukan dosa, Allah marah kepada mereka dan apa yang Allah lakukan? Allah mengusir mereka. Pergi dari taman ini. Lalu kemudian mereka nggak boleh kembali, bukan? Lalu yang kedua, ketika Allah menghukum manusia dengan air bah. Pada waktu manusia berbuat dosa dan Allah marah, Allah menghukum manusia dengan cara apa? Mendatangkan air bah. Yang ketiga, tindakan marah Allah adalah Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Pada waktu orang-orang di Sodom dan Gomora mereka itu menentang Allah, mereka memberontak terhadap Allah, bahkan hidup tidak berkenan di hadapan Allah, maka Allah menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Berikutnya saudara, tulah. Pada waktu Allah berfirman kepada Firaun, Firaun mengeraskan hati dan tetap melawan Allah, maka Allah marah dengan menyatakan apa? 10 tulah, salah satunya adalah kematian anak sulung orang-orang Mesir. Lalu Allah membinasakan orang-orang Kanaan melalui apa? Israel. Kemarahan itu ditunjukkan. Allah menghukum Israel, bangsa Israel ketika mereka memberontak berlaku tidak setia. Allah mendisiplin mereka, Allah menghukum mereka, dan Allah menunjukkan kemarahan itu kepada mereka agar mereka bertobat dan kembali, saudara. Lalu kalau di dalam perjanjian baru kita perhatikan, Tuhan Yesus juga pernah marah kepada orang-orang yang mengotori rumah Allah. Allah marah, Yesus marah, menunjukkan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalahnya di sini adalah terkadang kita suka menggunakan ayat-ayat ini untuk membenarkan kemarahan kita. Perhatiin baik-baik. Seringkali kita memperbolehkan diri kita untuk marah, untuk menghukum, untuk menghajar berdasarkan karakternya Allah. Saudara perhatiin baik-baik. Semua kemarahan Allah, kemarahan yang kudus ini selalu dikaitkan dengan apa? Perbuatan Allah yang melawan dan menghancurkan dosa. Lihat saudara, penekanannya di sini adalah Allah yang melawan dosa dan Allah yang melawan ketidakadilan. Maka Allah menunjukkan dengan kemarahan dan perbuatannya. Tetapi sayangnya adalah seringkali pada waktu kita marah, kita seringkali membenarkan kemarahan kita dengan mengatakan bahwa Allah juga marah. Jadi nggak apa-apa kita marah dan kita menghukum dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa kemarahan Allah ini didasari oleh karena sifatnya yang kudus. Memang pada dasarnya Allah kudus, jadi pada waktu Allah marah tidak ada dosa di dalamnya. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita yang pada dasarnya adalah manusia berdosa, lalu kemudian kita marah, apakah kemarahan kita bisa menjadi kudus? Saudara, mari kita perhatikan lebih lanjut apa yang Alkitab katakan tentang kemarahan yang dikaitkan dengan perbuatan manusia, saudara. Saudara, kalau kita membaca di dalam bagian Alkitab, saudara, kalau kita mau dengan jujur melihat bahwa kemarahan yang dikaitkan dengan manusia itu selalu bersifat negatif. Selalu bersifat teguran dan mengakibatkan kehancuran dari banyak hal. Pada waktu kita marah, kita cenderung merasa diri benar. Pada waktu kita marah, kita cenderung merasa diri kita kudus dan bahkan pada waktu kita marah, kita cenderung merasa diri kita itu ada di pihak Allah. Sekali lagi saudara, kalau kita perhatikan dengan jujur di dalam Alkitab, Alkitab malah justru lebih banyak lagi menunjukkan bahwa kemarahan manusia itu sangat dekat dengan dosa. Bahwa kemarahan manusia itu menghancurkan sesama. Bahwa kemarahan manusia itu tidak kudus. Nah, bagaimana mungkin kita selalu menyamakan kemarahan kita dan membela diri kita agar bisa marah sama seperti Allah. Misalnya saudara ya, kemarahan Kain misalnya. Saudara, pada waktu Kain marah, apa yang terjadi?
Pada waktu Kain marah, saudara, Kain malah justru membunuh adik kandungnya sendiri. Dan akibat kemarahan Kain, dia membunuh orang yang tidak bersalah, bahkan dia membunuh orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita kemarahan manusia itu identik dengan kehancuran atau menghancurkan sesama manusia. Yang kedua, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Amsal, sebetulnya saudara banyak sekali dan bertebaran teks tentang teguran akan kemarahan manusia, saudara. Saudara bisa baca nanti di rumah, saudara bisa baca pasal 14, 15, 16, 19, 20, 22, berurutan semua. Itu banyak sekali bertaburan tentang kemarahan, saudara. Salah satunya saya kutip di dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 3, dikatakan bahwa terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi saudara, kitab Amsal menggambarkan kepada kita orang yang marah, manusia yang marah itu digambarkan seperti orang bodoh, orang yang tidak berbudi, orang yang tidak terhormat, saudara. Jadi konotasinya negatif ketika manusia itu marah. Lalu berikutnya di dalam Mazmur pasal 37 digambarkan juga orang yang marah itu sama seperti dengan perbuatan jahat. Sekali lagi saudara, perbuatan jahat. Beda sekali lagi ya dengan yang Alkitab katakan tentang kemarahan kudus dari Allah. Berikutnya saudara, di dalam Matius pasal 22, ingat Yesus pernah berkhotbah di bukit, di atas bukit saudara, Yesus menegur, barang siapa marah dia harus dihukum. Dan hukumannya itu adalah api neraka. Saudara perhatiin baik-baik. Yesus menegur dengan keras untuk menunjukkan bahwa ini adalah serius. Marahnya manusia itu sangat serius, tidak main-main. Saudara permisi tanya. Yang seharusnya dihukum itu apa? Yang seharusnya dibuang ke dalam api neraka itu apa, saudara? Apa? Dosa. Nah, pada waktu Yesus berbicara tentang orang yang marah seharusnya dibuang ke dalam api yang menyala-nyala, itu sebetulnya Yesus sedang menyamakan. Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan atau tindakan manusia akan kemarahan itu beda tipis dengan dosa. Jadi ini serius. Serius sekali saudara. Marahnya manusia itu sangat tipis dengan dosa. Marahnya manusia itu berbahaya. Marahnya Allah itu kudus. Marahnya kita itu menghancurkan orang lain, meniadakan orang lain. Dan bahkan marahnya kita itu lebih cenderung untuk kepentingan diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan diri kita dengan Allah yang kudus pada saat kita marah? Bagaimana mungkin kita bisa membenarkan diri kita pada saat kita marah? Saudara, kemarahan manusia selalu disamakan, penekanannya lihat ya saudara ya, selalu disamakan dengan perbuatan dosa dan kejahatan. Kemarahan tipis dengan dosa. Penekanannya kemarahan yang kudus oleh Allah, kemarahan manusia itu berbeda. Kemarahan kudus Allah itu ditekankan bagaimana Allah itu melawan dosa, menghancurkan dosa dan membawa pertobatan kembali kepada Dia. Tetapi berbeda penekanan yang Alkitab catat tentang manusia yang marah. Manusia yang marah lebih condong untuk merusak, menghancurkan, bahkan membinasakan. Dan yang paling ngeri adalah dekat dengan dosa. Saudara. Jadi saudara, bagaimana dong kalau begitu? Pertanyaannya, apakah ada kemarahan yang kudus dalam diri manusia? Ada enggak? Ada enggak? Bisa enggak kita marah dengan kudus kalau gitu pertanyaan? Dan bagaimana kalau ada? Caranya bagaimana? Saudara, mari kita perhatikan satu persatu lewat firman Tuhan yang tadi kita baca ya. Saudara, Efesus pasal 4 ayat 26 berkata begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara perhatiin baik-baik, kata apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu menggunakan satu tense perintah, satu kalimat perintah begitu loh ya. Jadi sebetulnya kalau di dalam bahasa Inggris saudara, itu lebih tepat diterjemahkan begini. Be angry, itu sebuah kalimat perintah begitu ya. Sebuah kalimat perintah, be angry and do not sin di ayat berikutnya. Jadi saudara kalau kita perhatikan, Paulus mengajarkan bahwa, mengingatkan kepada kita bahwa kemarahan pada dirinya sendiri itu tidak berdosa. Kemarahan pada dirinya sendiri itu tuh sebetulnya tidak berdosa. Kenapa?
Karena kita adalah manusia ciptaan Allah dan kita adalah gambar dan rupa Allah. Jadi wajar kita punya emosi itu. Wajar kita itu punya hal ini. Jadi marahlah. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa marah dengan tepat? Bagaimana saudara? Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Alkitab mengingatkan kita bahwa pemberian ini sudah rusak. Pemberian emosi marah ini sudah rusak. Dan kita harus sangat berhati-hati dengan kemarahan, dengan hal ini. Sebab hal ini sangat beda, tipis sekali dengan dosa. Jadi waktu kita marah, kita mesti hati-hati saudara. Karena ini beda sedikit dengan dosa. Bahkan kalau kita perhatikan lagi di dalam Matius pasal 5 tadi, Yesus itu menyamakan orang yang marah itu sama dengan orang membunuh. Jadi saat kita marah sama orang aja, itu bisa jadi kita tuh disebut sebagai seorang pembunuh. Saudara, ini menunjukkan kepada kita satu sisi bahwa amarah atau marah yang Tuhan berikan sebetulnya sifatnya netral. Tetapi karena kita tercemar oleh dosa, kemarahan seperti ini tuh bisa menjadi salah. Kemarahan kita itu bisa menjadi salah kepada orang lain. Nah, sekali lagi kalau begitu bagaimana? Bagaimana dong kita sebagai orang Kristen dapat menghidupi anugerah pemberian yang baik ini dengan tepat? Amarah yang Tuhan berikan, kemarahan yang Tuhan berikan dalam emosi kita, bagaimana kita bisa mengelolanya dengan tepat? Bagaimana kita bisa melihatnya, saudara? Mari kita renungkan bersama-sama. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa poin. Yang pertama, saudara, mari kita belajar untuk melihat dari objek kemarahan itu sendiri, saudara. Saudara, kalau kita belajar dari kemarahan Allah itu terfokus kepada apa? Ketidakadilan, ketidakbenaran, dan bahkan kepada dosa. Dan kita juga harus punya sense terhadap itu pada waktu kita marah. Jadi kita harus bisa marah terhadap dosa dan kesalahan, saudara. Jadi kalau kita tidak bisa, itu berbahaya. Itu berbahaya. Nah, saudara permisi tanya. Saudara pernah lihat binatang marah? Pernah lihat binatang marah? Ya, saudara kita tahu ya binatang juga bisa marah kalau diganggu. Tetapi kalau kita perhatiin baik-baik, apa sih motif kemarahan dari seekor binatang? Motif kemarahan dari seekor binatang itu adalah selalu terkait tentang dirinya. Kalau dia diserang, kalau dia pokoknya setiap ancaman yang datang kepada dirinya membuat dia itu menjadi marah dan membela dirinya. Tetapi pertanyaannya begini, binatang bisa nggak marah terhadap dosa? Binatang bisa nggak marah terhadap binatang lain yang melakukan ketidakadilan? Nah saudara perhatiin baik-baik, binatang mau marah-marah aja, terkam aja, bukan? Jangan sampai, mohon maaf ya saudara, jangan sampai ketika amarah itu ada dalam diri kita tidak jauh beda dengan bintang. Jangan sampai tidak jauh beda. Mari kita melihat dengan lebih objektif lagi. Pada saat kita marah, pada saat kita emosi marah itu ada, kita harus belajar untuk melihat lebih objektif lagi. Apa yang membuat kita marah? Seperti apa itu? Dan apa yang mendorong kemarahan itu muncul? Jangan sampai pada waktu kita marah dengan cara yang membabi buta. Menghancurkan segala, kita marah karena emosi kita, karena ketersinggungan kita, karena kepahitan kita, karena rasa kecewa kita. Tapi sebetulnya itu tidak ada kaitannya dengan ketidakadilan, tidak ada kaitannya dengan dosa. Bagaimana kita bisa membenarkan kemarahan yang seperti itu? Saudara, saya sangat mengerti sekali. Terkadang pada saat kita marah, emosi kita itu meluap, hidup kita itu menjadi tegang. Jadi pada waktu kita marah, kita itu udah sulit untuk menjadi objektif atau bahkan melihat objek kemarahan kita. Jadi saat kita marah ya marah-marah aja, keluar aja, bukan? Nah itulah seringkali yang harus kita kendalikan. Oleh sebab itu Yakobus berkata begini saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara pertanyaannya begini, kenapa kita harus cepat mendengar? Kenapa saudara? Kenapa kita harus cepat mendengar? Saudara, mendengar itu memberikan pengertian kepada kita. Mendengar itu memberikan pemahaman, sehingga lewat pengertian dan pemahaman itu kita mampu mengelola sesuatu.
Saudara, bagaimana kita bisa mengelola sesuatu dan mengatur sesuatu kalau kita tidak memiliki pemahaman, betul? Nah, oleh sebab itu, saudara, ini adalah solusi yang baik bagi setiap kita. Pada saat kita marah, sangat penting bagi kita untuk mendengar diri kita. Sebetulnya apa yang menjadi sumber kemarahan engkau dan saya? Sebetulnya pada waktu kita marah, apa sih yang menjadi sumbernya? Nah, kita perlu mendengar itu. Nah, seringkali pada waktu kita marah, kita menutup telinga, kita tidak mau tahu, pokoknya marah-marah aja, hajar-hajar aja, begitu ya. Sebab itu, saudara, sekali lagi, seperti yang Yakobus katakan, tenang, dengar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang itu bisa marah karena dua hal. Yang pertama, bisa jadi orang itu marah karena kondisi yang ada. Kondisi itu maksudnya begini, saudara. Mungkin kita memang lagi banyak masalah. Mungkin kita lagi disakiti hati kita. Mungkin kita lagi kecewa. Mungkin kita lagi hilang harapan. Mungkin kita lagi salah paham. Mungkin kita dituduh. Mungkin kita mengalami kekalahan, bangkrut. Mungkin kita kehilangan orang yang kita cintai dan lain-lain. Itu bisa aja membuat kita menjadi, akhirnya ketika masalah ada semua itu membuat kita menjadi orang yang tegang. Hingga pada waktu kita menjadi tegang, kita menjadi orang yang gampang sekali sensitif. Begitu dengar kalimat sedikit aja kita langsung marah, langsung berontak. Begitu dengar kalau nama kita tidak disebut aja kita langsung berontak marah. Nah, saudara, kita perlu mendengar semuanya itu. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang pertama itu kondisi bisa membuat kita itu meluapkan emosi kita, amarah kita, membuat kita menjadi marah. Yang kedua, ada orang marah itu karena karakternya. Ya memang temperamennya pemarah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang memang sebetulnya orang yang punya temperamen pemarah itu mereka tahu kok mereka itu tidak boleh marah-marah. Marah-marah itu tidak baik, mereka tahu, gitu ya. Tetapi ketika dihadapkan dengan tensi-tensi yang tinggi, dengan hal-hal kecil malahan, bisa membabi buta. Kenapa bisa terjadi? Saudara, penyebabnya bisa banyak. Bisa aja misalnya masa lalu, dibesarkan dalam keluarga yang mungkin dia keluarga yang memang mengekspresikan kesalahan, kemarahan itu dengan cara apa? Dengan cara ngomong kasar, dengan cara kekerasan dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu orang itu bertumbuh menjadi orang dewasa, dia pun mengekspresikan hal yang serupa. Bisa aja. Nah, saudara, kalau ada di antara saudara yang hari ini memang bergumul dengan masalah temperamen, enggak bisa, susah untuk diam mendengar bahwa saudara ini lagi temperamen, nggak bisa ya, saya temperamen, saya karakternya begini, nggak bisa, saudara. Ya marah-marah aja, orang yang temperamen ya otomatis keluar. Saudara, kalau saudara bergumul dengan hal yang kedua ini, saudara butuh pertolongan dari luar. Saudara bisa cari hamba Tuhan, saudara bisa cari psikolog atau konselor yang baik. Saudara bisa cari mentor-mentor, teman-teman, sahabat-sahabat untuk bisa mendukung saudara. Karena kalau tidak, saudara, temperamen ini akan menular. Kita akan terus menciptakan siklus-siklus yang serupa, sehingga akhirnya orang-orang di sekitar kita, tanpa kita sadari, dihancurkan, dilukai, dalam tanda kutip dibunuh secara rohani. Saudara, hati-hati dengan semua itu. Kalau saudara bergumul, minta Tuhan tolong. Tuhan, temukan aku dengan orang yang tepat, bisa membimbing aku keluar dari temperamen seperti ini. Minta Tuhan tolong. Itu yang pertama, saudara. Belajar untuk mendengar dengan dalam. Apa sebetulnya yang menjadi penyebab? Sehingga pada waktu kita mendengar itu, kita mulai menilai, layakkah saya marah? Wajarkah saya marah kepada anak gara-gara dia tidak mau makan, maka saya pukul dia? Itu tidak sebanding. Wajarkah saya marah kepada suami gara-gara dia masak tidak enak, saya hajar dia? Itu tidak sebanding. Dengar. Yang kedua, saudara, kita belajar. Kemarahan itu jangan disimpan. Saudara, Paulus berkata tadi, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, ini bicara tentang apa? Bicara tentang tenggang waktu, begitu ya. Ini bicara tentang kita tidak boleh menyimpan kemarahan. Kemarahan itu harus diselesaikan dengan baik, dengan benar, begitu ya. Nah, saudara, ada dua sikap ketika orang itu mengutarakan kemarahan. Sikap yang pertama adalah ada orang mendiamkan kemarahan. Jadi karena mungkin banyak faktor begitu ya. Jadi karena dia marah ya udah diam aja. Mungkin ada banyak faktor. Kalau dia marah maka makin rumit. Jadi akhirnya diam. Atau memang kondisinya membuat dia tidak boleh marah, maka dia diamkan, simpan dalam hati.
Nah, kita sering dengar istilah seperti ini, saudara. Time can heal, but time can also hurt. Kita seringkali berpikir bahwa waktu itu dapat memulihkan kita. Saudara, memang waktu itu dapat membuat emosi kita surut dalam beberapa kondisi. Tetapi percayalah, kalau kita membiarkan emosi kita, amarah kita diselesaikan oleh waktu, maka saudara tidak akan menghasilkan apapun. Kalau saudara memendam amarah saudara dan mengharapkan 10 tahun lagi pasti selesailah, gue udah ngampuni, pasti enggak masalah lagi gitu kan ya. Saudara tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali saudara akan berbuah kepahitan. Saudara akan menghasilkan kemarahan yang lebih dan lebih lagi. Dan lebih parah lagi, saudara. Tetapi yang kedua, saudara. Yang kedua, ini yang pertama, saudara ya. Ada orang yang menyelesaikan kemarahan itu dengan cara didiamkan aja. Dan itu tidak akan menghasilkan apapun. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ada orang yang menyelesaikan kemarahan itu dengan cara apa? Keluarkan itu. Lampiaskan itu. Lampiaskan itu. Nah, saudara, ini pun berbahaya, saudara. Kita mesti hati-hati. Saudara, kemarahan itu boleh saya gambarkan seperti ini, saudara. Seperti kita melakukan investasi. Saudara pasti pernah melakukan investasi ya. Investasi makin di hold, makin ditahan, itu makin hari makin meningkat. Nah, sama dengan kemarahan, saudara. Kalau kemarahan itu saudara simpan terus, saudara tahan hold terus begitu ya, maka makin hari jangan berharap kemarahan itu akan makin hilang. Jangan harap saudara, kemarahan itu pasti makin hari makin memuncak sampai pada akhirnya itu akan meledak dan menghancurkan baik diri kita, iman kita, ataupun orang lain. Jadi jangan disimpan, selesaikan itu. Kemarahan juga saya gambarkan seperti virus corona, saudara. Virus corona itu menyebar, menular, dan bermutasi. Saudara, perhatiin baik-baik. Kemarahan ketika kita utarakan dengan semena-mena, saudara, itu akan menciptakan kemarahan lagi. Dan orang lain yang menghidupi kemarahan kita akan lebih marah lagi. Contoh misalnya, saudara ya, ketika saudara mendidik anak dengan kemarahan, percayalah anak saudara akan jauh lebih menjadi pemarah dibandingkan saudara. Dia akan lebih bermutasi dan lebih mengerikan. Sebab itu, saudara, kita mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Selesaikan dengan tepat. Jangan pendam, jangan umbar, tetapi selesaikan dengan tepat. Bagaimana caranya, saudara, kita menyelesaikan itu dengan tepat? Belajar dari Yesus Kristus. Lepaskan pengampunan, lepaskan kasih. Belajar mendengar di awal yang tadi. Belajar untuk melepas semuanya. Belajar untuk lebih rileks. Menjalani hidup dengan rileks. Menjalani setiap persoalan hidup itu dengan rileks. Saudara ngomong memang gampang. Tapi biar Tuhan tolong kita. Orang itu marah karena situasinya tegang. Orang itu marah karena banyak tekanan misalnya. Tapi mari kita belajar melepaskan diri bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, bahkan lebih mengasihi kita. Dan Ia sudah mengampuni kita. Maka pada saat kita melepas kemarahan kita, saudara, dengan emosinya Tuhan, dengan caranya Kristus, maka saya sangat percaya emosi yang kita berikan itu, kemarahan yang kita sampaikan akan membawa orang kepada pertobatan. Amin. Saudara, ada sebuah cerita. Suatu kali ada seorang, saya pakai nama Andi lah ya, mohon maaf kalau ini hanya cerita yang saya baca gitu ya. Pak Andi namanya, saudara. Saudara, Pak Andi ini ceritanya lagi sakit dan terbaring di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Andi dirawat sama istrinya yang begitu sabar, saudara. Istrinya sabar sekali merawat, dia harus dimandiin, kalau mau BAB juga dia semua diurus pokoknya dengan sabar oleh sang istri. Sampai satu kali, saudara, karena Pak Andi merasa dirinya itu terharu sekali melihat perbuatan sang istri begitu ya, begitu sabar dan terasa mengasihi dia. Maka Pak Andi berkata satu kali kepada sang istri, "Istriku, aku mau ngomong sama kamu. Kayaknya sebentar lagi aku mau mati nih. Tapi aku pengen mengaku dosa sama kamu." Saudara tahu istrinya ngomong apa? Sudahlah, santai aja. Sudah gak usah stres. Kamu sekarang fokusin tenaga kamu supaya kamu bisa kuat melawan rasa sakit ini, oke? Gak bisa, istriku.
Aku sadar sekarang ternyata kamu begitu mengasihiku, kamu begitu sabar. Sementara aku begitu jahat di masa lalu kepadamu. Istrinya bilang, udah, gak apa-apa, udah lewat semua. Tenang aja. Enggak, aku harus ngomong, kata sang istri. Kata Pak Andi. Lalu Pak Andi ngomong, sudah mulai bercerita. Istriku, maaf ya. Dulu saya pernah mengkhianati kamu. Saya pernah meniduri teman baikmu. Dan saya juga pernah dapat uang banyak, tapi saya gak pernah cerita ke kamu. Saya foya-foya untuk diri saya sendiri. Istriku minta maaf. Sudah tahu respon dari istri Pak Andi gimana? Tahu responnya? Saya respon dari istri Pak Andi, cuma senyum. Udah apa-apa semua itu, tenang. Saya udah tahu kok, kamu itu lakukan itu semua, udah tahu. Makanya sekarang kamu sakit itu karena saya racun. Saudara, perhatiin baik-baik ya, orang sabar belum tentu tak bisa marah. Dan kemarahan itu tidak selalu bentuknya dalam kekerasan. Dan berbahaya sekali kalau kita menyimpan dan tidak menyelesaikan kemarahan dalam hidup. Itu akan menghancurkan orang lain. Saudara, mari kita bergumul bersama-sama, engkau dan saya. Saya pun masih bergumul sampai hari ini. Yang ketiga, tidak membiarkan tahta kepada iblis, tidak memberikan tahta kepada iblis, tetapi hiduplah di dalam roh. Apa maksudnya, saudara? Saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 27 tadi berkata begini, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, kata kesempatan di sini bisa diterjemahkan juga sebagai tahta, begitu ya. Jadi ketika iblis bertahta, itu maksudnya adalah iblis menguasai kita. Iblis itu menguasai emosi kita sehingga akhirnya yang terjadi adalah bukan perbuatan ilahi tetapi perbuatan-perbuatan yang mencemari. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, kata iblis itu dalam bahasa Yunani-nya adalah diabolos. Saudara, orang yang suka bolos itu bukan iblis ya, tapi ya diabolos maksudnya ya. Diabolos itu artinya begini, saudara, diabolos itulah sebuah tindakan yang melempar untuk memecahkan sesuatu atau melempar untuk menghancurkan sesuatu. Saudara, itulah artinya iblis di dalam teks ini. Jadi saudara bisa bayangkan ketika seseorang itu emosinya dikendalikan oleh iblis, ditunggangi oleh iblis, maka spiritnya adalah menghancurkan, merusak, tidak mempersatukan. Maka tidak heran saudara ketika kita melihat ada orang-orang ketika marah itu kok bisa ya tega-teganya sampai mohon maaf saudara ya, belakangan saya lihat banyak berita membunuh, memukuli istrinya sendiri, membunuh anaknya sendiri karena kemarahan yang ada. Anda heran saudara, kenapa? Karena dibiarkan diri dikendalikan atau membiarkan iblis itu bertahta di dalam kemarahan itu. Saudara, kita mesti belajar untuk melihat orang yang dikendalikan kemarahannya oleh iblis, sifatnya adalah menghancurkan sesama manusia, menghancurkan relasi, menghancurkan gereja, menghancurkan keluarga, bahkan menghancurkan pernikahan. Dan bahkan yang paling mengerikan adalah menghancurkan pekerjaan Tuhan. Saudara, hari ini kita banyak sekali mendengar cerita bagaimana orang-orang yang kelihatannya saleh, tapi ternyata menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara, itu kenapa bisa terjadi? Saya percaya karena memang membiarkan kemarahan itu tidak dikendalikan oleh Tuhan. Sebab itu mari kita belajar membiarkan diri kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Menjalani hidup sehari-hari dengan dikendalikan oleh Tuhan. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Apa spiritnya kalau kita dikendalikan oleh Roh Kudus, saudara? Apakah kita tidak boleh marah? Tentu kita boleh marah. Tetapi kalau kemarahan kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka spiritnya adalah kita akan mendatangkan kesatuan, pertobatan, perubahan, cinta kasih, damai sejahtera. Sehingga kalau kita membiarkan kemarahan kita dikendalikan Roh Kudus, kita akan menjadi orang-orang yang marah, tetapi tidak membuat orang menjadi pahit. Maka kemarahan tidak akan menghancurkan orang lain, tetapi menghancurkan dosa. Hingga membawa orang dapat merasakan pengampunan dan penebusan Tuhan. Dan lepas daripada dosa. Itulah spirit orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Menghadirkan shalom. Saudara bayangkan bagaimana caranya marah tapi menghadirkan shalom. Caranya adalah dengan dipimpin oleh Roh Kudus.
Bayangan kita, kemarahan itu pasti merusak, pasti menghancurkan. Tetapi kalau kemarahan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat pertobatan. Kita akan melihat damai sejahtera, perubahan hidup, dan pengampunan Kristus di atas kayu salib itu nyata lewat ungkapan emosi kita yang kudus itu. Amin. Saudara, saya rasa memang jujur ini tidak mudah. Tapi inilah perjalanan hidup kita sebagai murid Tuhan. Kita bergumul, kita berjalan. Sebab itu saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan bergumul sendiri soal kemarahan. Alkitab begitu jelas mengatakan kepada kita isu tentang kemarahan ini tidak ada seorang pun. Bahkan Nabi di dalam Alkitab pun tidak bisa mengendalikan kemarahan di dalam dirinya. Apalagi kita. Sebab itu saudara, kita mesti bersyukur hari ini di gereja ada komunitas-komunitas. Belajar membuka diri, belajar minta dipimpin sama teman-teman di gereja. Ada Chrisel yang sudah berjalan hari ini dan bersyukur sekali banyak orang yang bisa join di dalamnya. Berharap buat jemaat-jemaat yang belum join, boleh join. Sekali ini pesan dari sponsor gitu ya. Boleh join. Supaya apa? Kita bertumbuh, kita berubah, kita bertobat bersama-sama. Amin. Tuhan tolong kita bersama-sama saudara. Saudara, saya akan akhiri renungan kita hari ini dengan sebuah cerita. Saudara mungkin pernah dengar nama orang ini? Angel Valodia Matos. Angel Valodia Matos. Saudara, siapa orang ini? Saudara, Matos ini adalah seorang juara taekwondo. Taekwondo itu yang berantem-berantem begitu ya. Saudara, dari kecil orang ini, si Matos ini senang sekali begitu ya dengan yang namanya taekwondo. Jadi dia melatih dirinya sejak kecil sampai akhirnya ketika dia besar saudara, tahun 2000 dia mewakili negaranya Kuba memenangkan pertandingan olimpiade dan dia membanggakan negaranya. Berhasil jadi juara. Lalu berikutnya di tahun 2004 namanya terus melejit, namanya terus membanggakan negaranya, orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya dengan apa? Dia memenangkan sekali lagi pertandingan yang ada di Brasil, saudara. Menjadi juara. Saudara, semua orang bangga dengan kehidupannya. Tentu saja ini semua hasil dari jerih payah, usaha, disiplin yang dia bangun sejak kecil. Semua dia bangun dengan kerja keras dan membuahkan hasil yang luar biasa. Tetapi saudara, yang ingin saya ceritakan di sini di tahun udah keluar duluan ya. Tahun 2008 saudara. Saudara, tahun 2008 dia kembali mewakili negaranya untuk mengikuti olimpiade yang ada di Beijing. Saudara, pada waktu dia mengikuti olimpiade di Beijing, saudara, dikisahkan dia sudah sempat masuk ke final dan dia bertanding melawan satu lawannya, saudara. Pada waktu dia bertanding melawan lawannya, saudara, dia sudah menang dengan skor 3-1. Dia skornya 3. Tetapi di dalam pertandingan tersebut, saudara, dia melakukan sebuah kesalahan. Saudara, apa yang dia lakukan? Tiba-tiba dia menendang muka wasit. Saudara tahu kenapa dia menendang muka wasit? Jadi ceritanya begini, saudara. Waktu dia bertanding, dia mengalami cedera. Nah, pemain itu yang mengalami cedera diberikan waktu 1 menit untuk memulihkan dirinya. Jadi setelah selesai 1 menit, ternyata si Matos ini melebihi. Dia ambil waktu kurang lebih dari 40 detik sampai akhirnya si wasit itu memberikan peringatan saja kepada dia. Sekali begini ya, nunjuk muka dia. Suara itu membuat dia marah, jengkel, dia angkat kakinya, pop, tendang wasit. Hitungan detik, prestasi, kerja keras, disiplin yang sudah dibangun. Bertahun-tahun dalam hitungan detik dengan 1 tendangan, runtuh. Karena apa? Karena amarah yang tidak terkendali. Karena kemarahan yang tidak terkontrol. Runtuh dalam sekali tendangan, saudara. Saudara, ia bisa menang dalam banyak hal, dalam banyak pertandingan. Ternyata dia kalah melawan kemarahan dalam dirinya. Saudara, jangan sampai kita pun jadi anak Tuhan yang demikian. Kemarahan itu bisa berguna, tetapi juga bisa begitu sangat berbahaya. Kemarahan dapat membuat kita menghancurkan dosa, atau membuat kita menghancurkan orang lain, bahkan menghancurkan diri kita sendiri. Jangan sampai kemarahan membuat orang lain tidak dapat lagi merasakan pengampunan dari Tuhan. Dan kasih Tuhan yang telah dinyatakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jangan sampai kemarahan itu menutup pintu kasih karunia kepada anak-anak kita
orang-orang yang kita kasihi. Saudara, jangan sampai kemenangan Tuhan di atas kayu salib itu semuanya menjadi sia-sia. Oleh karena kemarahan kita yang membabi buta, kemarahan kita yang terus kita pendam, kemarahan kita yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan menolong setiap kita. Kita berjalan bersama. Kita memohon pimpinan Tuhan. Kita perlu hidup dalam roh, agar Tuhan yang memampukan kita untuk menguasai setiap hal yang baik yang Tuhan percayakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami telah selesai mendengar firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa setiap kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, kami semua tidak lepas dari yang namanya kemarahan. Tuhan ampuni kami kalau sering kali kami justru tidak memakai kemarahan yang Tuhan berikan itu untuk sesuatu yang berguna bagi nama Tuhan. Tapi sering kali kami menggunakannya untuk kepentingan diri kami, ego kami, memuaskan keinginan kami. Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan konfirmasi kepada kami, bahkan menegur kami. Tolong kami bertobat. Jangan sampai kami menghalangi kasih karunia Tuhan itu nyata di tengah-tengah orang-orang yang kami kasihi oleh karena kemarahan yang ada di dalam diri kami. Bapak, pimpin hamba-Mu, pimpin setiap jemaat-Mu. Tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi terang di tengah dunia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.